Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafra Aziza dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi PPKN tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama ada mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat. Yang pertama dari aspek politik. Nah, kan kita tahu nih, karena iptek media massa tuh jadi semakin canggih. Nah, karena media massa, kita tuh jadi tahu informasi tentang apa yang terjadi dengan politik pada saat ini. Nah, karena hal ini memicu terjadinya keterbukaan antara politik dan masyarakat. Nah, dengan adanya keterbukaan ini, dimungkinkan akan dapat mencegah praktek korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga dapat mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya, dari aspek ekonomi. Nah, dari aspek ekonomi, seperti kita lihat sekarang nih, pembangunan makin lancar kan yang di Indonesia. Nah, pembangunan makin lancar ini karena apa sih? Nah, ini karena adanya kerjasama adanya kerjasama kita dengan negara lain gitu loh, dari perdagangan internasional misalnya. Selain itu, kita juga makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal, makin terbukanya pasar internasional, mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatnya kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, dari aspek budaya. Nih, dari aspek budaya itu dengan adanya media massa juga, kita tuh jadi bisa bertukar ilmu nggak sih sama luar. Misalnya nih, kita main Instagram, kita tuh bisa lihat jadinya, di luar negeri ada begini lagi gini gitu kan, kayak orang luar negeri tuh kayak gini ya. Tapi dari segi positifnya loh ya, misalnya nih kita lihat orang Jepang. Pasti kan juga banyak tuh kan orang Jepang, beredar berita-berita tentang orang Jepang. Kita juga jadi tahu kalau misalnya orang Jepang tuh ternyata pekerja keras, mereka memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, kita sebagai orang yang tahu kayak gitu, harusnya kita nggak mau kalah, harusnya kita juga bisa kayak gitu. Jepang memiliki etos kerja tinggi, Jepang pekerja keras ya, kita juga harus bisa kayak Jepang biar negara kita juga maju. Nah, selanjutnya, aspek hukum pertahanan dan keamanan. Sebenarnya ini tuh sama kayak aspek politik. Dengan adanya media massa, kita sebagai masyarakat juga jadi tahu apa sih yang terjadi, apa hukum yang terjadi. Nah, itu juga dapat menyebabkan menguatnya supremasi hukum, menguatnya regulasi hukum, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum. Nah, jadi itu polisi, jaksa, hakim, itu tuh bisa jadi lebih profesional dan bertanggung jawab karena kita juga tahu gitu loh apa yang mereka kerjakan. Menguatnya supremasi sipil dan lain-lain. Selanjutnya, pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat. Yang pertama dari aspek politik, pemikiran bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Karena dampak positif yang tadi kita sebutin itu sebenarnya bisa juga jadi dampak negatif buat kita, karena kita kan jadi lebih tahu nih apa yang terjadi dengan dunia luar. Kita tuh jadi pengen ngikut-ngikut mereka, padahal itu tuh nggak sesuai kan sama apa yang terjadi di negara kita. Jadi kita kayak mikir kalau liberalisme tuh bikin kemajuan dan kemakmuran, padahal nggak juga sih gitu kan. Nah, terus terganggunya stabilitas politik nasional, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Dari segi dampak negatif dari aspek ekonomi tuh impor yang berlebihan, ya kan? Pasti kalian juga sering impor nih, pakainya barang-barang impor karena mereka ternama pakainya barang-barang impor, padahal itu malah menguntungkan negara lain. Terus perekonomian dikuasai oleh pihak asing. Selanjutnya kesenjangan sosial karena persaingan bebas, pemerintah hanya sebagai regulator, sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi berkurang. Selanjutnya dari aspek sosial budaya. Yang pertama, gaya hidup konsumtif, hedonisme, individualisme, kesenjangan sosial, westernisasi, lunturnya nilai keagamaan.
Nih, aku jelasin satu-satu ya. Gaya hidup konsumtif. Kita ngelihat, kita tuh karena terpengaruh budaya luar tuh kita jadi kayak yang pengen ikut-ikutan terus gak sih? Kayak mau ikut beli ini, mau ikut beli itu. Nah, itu tuh bikin kita jadi konsumtif, individualisme. Padahal kita kan kita kan dianjurkan tuh buat ini gak sih, buat selalu gotong royong, selalu bekerja sama. Tapi karena terpengaruh budaya luar, kita tuh bisa jadi individualisme, kesenjangan sosial. Ini berkaitan juga dengan gaya hidup konsumtif tadi, westernisasi, jadi ikut budaya ke barat-baratan, atau ikut-ikut gaya orang luar lah. Lunturnya nilai keagamaan. Nah, ini poin pentingnya. Kayak yang kita tahu ya, di luar tuh tidak menjunjung tinggi nilai keagamaan, sedangkan di Indonesia tuh sila pertama aja kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini tuh mulai luntur karena kita berpedoman sama budaya barat nih, anak-anak zaman sekarang nih. Jadi kayak gitu. Padahal emang sih di luar negeri tuh kayak tidak menjunjung tinggi adanya Tuhan. Bahkan ada negara yang gak percaya adanya Tuhan. Nah, itu tuh kita gak boleh ikutin sebenarnya, karena menurut sila pertama aja kan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Aspek hukum dan pertahanan keamanan. Tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas, ketahanan sosial, bahkan persatuan dan kesatuan. Ini tuh kenapa sih sebabnya? Nah, karena terlalu transparannya antara politik dengan masyarakat. Ini juga dapat memicu dampak negatifnya. Kenapa? Karena masyarakat yang nggak tahu apa-apa, misalnya nih ya, ini mohon maaf banget, misalnya nih terdampak hoax misalnya, terdampak hoax misalnya, kita tuh jadi padahal itu tuh berita belum tentu benar kan, tapi kita udah percaya aja, kita protes. Itu tuh bisa mengganggu pertahanan keamanan negara, bahkan bisa memicu keributan antar masyarakat kan. Jadi bisa melunturkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, peran masyarakat dalam keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara berkurang. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Kita tuh harus selalu mengingat landasan ideal kita, yaitu Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI tahun 1945, agar pengaruh iptek itu menjadi pengaruh yang positif. Yang kedua, memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek diarahkan agar meningkatkan kesejahteraan. Jadi, kita tuh nggak bisa sembarangan memanfaatkan iptek, karena ya tadi banyak juga dampak negatifnya kalau misalnya kita berlebihan. Ketiga, pengembangan dan pemanfaatan iptek di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia. Keempat, usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek. Setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dalam mengembangkan iptek, harus disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab. Di dalam memanfaatkan iptek, manusia perlu mengingat nilai-nilai kemanusiaan, norma, serta nilai keagamaan. Iptek harus dipergunakan untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Ada tiga sikap terhadap kemajuan iptek. Ada yang menolak tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa memilah-memilit. Jadi kayak, dia lihat ini, aku ikutin. Dia lihat ini di media sosial, ikutin. Nah, yang ketiga ada bersikap selektif dengan mengambil hal positif dan membuang hal negatif. Nah, dari ketiga sikap itu, sikap apa yang harus kita lakuin? Tentunya sikap ketiga. Karena kalau misalnya kita menolak dengan tegas semua iptek, kita tuh gimana ya? Kita tuh nggak akan maju kalau kita benar-benar menolak semuanya. Tapi kalau kita menerima sepenuhnya, kita tuh melanggar norma. Nah, kalau kita bersikap selektif, berarti kan kita mengambil yang positif dan membuang yang negatifnya. Dan alat penyaring iptek adalah Pancasila. Sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang politik. 4 hal yang selalu dikedepankan di dalam bidang politik adalah demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Negara yang tidak mengedepankan hal tersebut akan dianggap musuh bersama oleh negara lain. Demokratisasi sebenarnya secara tidak langsung telah menutup mata kita terhadap mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa kayak gitu? Demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang
yang digunakan untuk menekan, bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Negara adidaya itu apa sih? Negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Permasalahan di atas dapat diatasi apabila kita menerapkan paham demokrasi kita, yaitu Pancasila. Hal yang harus diwujudkan oleh Indonesia. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, memperkuat kepercayaan rakyat, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara. Globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Seharusnya Indonesia nggak boleh kalah dong sama negara-negara maju, karena kalau misalnya dikuasai oleh negara-negara maju, kita jadi dibawahi oleh negara-negara maju tersebut. Keberadaan lembaga-lembaga dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Hal yang harus dilakukan. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri. 2. Pertanian dijadikan prioritas. 3. Industri menggunakan bahan baku dalam negeri. 4. Perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan. 5. Tidak bergantung pada badan multilateral seperti yang tadi kita sebutkan. 6. Mempererat kerjasama antar negara berkembang. Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat cenderung memberikan pengaruh negatif, sehingga kita harus membentengi diri dengan nilai Pancasila. Sedangkan semakin mudahnya mendapat ilmu pengetahuan cenderung memberikan keuntungan, sehingga kita perlu mengadopsi tanpa mengabaikan jati diri bangsa. Perubahan nilai dan perilaku. 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat. 6. Menghormati dan menghargai HAM. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.